Sebelum melangkah lebih jauh, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng. Halo sahabat Salam Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, ini Pak Muhammad Yasar, Direktur Poltas Aceh Selatan. Nah, jadi saya ingin mencari inspirasi kepada beliau karena memang saya melihat daya juang beliau ini sangat tinggi. Saya termotivasi. Saya selalu manggil bukan bapak tapi abang, supaya beliau ini menjadi doa juga, menjadi muda terus. Oke. Nah, jadi bang, bisa diceritakan sedikit lika-liku bagi untuk menjadi motivasi kami anak muda seperti saya. Nah, sekarang ini kita lagi berjuang. Nah, salah satunya ini berjuang di channel YouTube ini. Mungkin ada motivasi mungkin dari abang untuk bisa berkenalkan lagi. Baik, terima kasih. Ini tentunya satu kehormatan bisa diundang bermain-main di channel Pak Tani. Ya, ini channel yang di antara teman-teman pejuang YouTube pemula ini termasuk channel yang luar biasa produktif, ya. Menginspirasi dan saling memotivasi satu sama lain. Karena sebenarnya yang kita lihat tidak ada satupun sebenarnya orang yang mampu sukses secara sendiri-sendiri dengan banyak kerjasama. Karena dengan saya kikuk sendiri sebenarnya di wawancara sama Bang Ojon. Tidak masalah, ceritakan dulu Pak. Tapi intinya sebenarnya kita saling ingin mendukung. Kalau kita lihat hari ini seperti Bang Ojon aja misalnya, kalau kita lihat akun YouTube-nya beliau itu memiliki banyak subscriber, memiliki banyak view. Seperti hal yang impossible, ya. Seperti hal yang kok berat sekali gitu. Nah, padahal hari ini itu satu like kita itu sebenarnya bagi kita itu nggak berharga apapun, ya. Satu subscribe dari kita itu sebenarnya bagi kita tidak bermakna apapun, tapi begitu itu kita sedekahkan ke channel teman-teman kita, itu akan menjadi satu yang sangat bermanfaat bagi pemilik Walaupun satu, ya Pak. Walaupun satu. Saya punya prinsip gini, ya Bang Ojon. Tugas kita itu hanya berkarya. Tugas kita. Kalau kita berkarya, jadi Tuhan itu punya alasan untuk menolong kita. Makanya kan ada kita menganggap itu adalah rezeki yang tidak disangka-sangka, kan? Padahal sebetulnya itu adalah balasan dari Tuhan dari apa yang telah kita lakukan. Bagi kita tidak disangka-sangka. Kalau kita cek orang-orang yang sukses, bukan hanya di YouTube, ya umumnya, kadang-kadang dia sukses itu bukan di tempat yang dia inginkan. Kadang-kadang, ya makanya jangan heran kalau orang kuliahnya di pertanian suksesnya di seni, orang kuliah di seni malah suksesnya di teknik, nah, kan sering seperti itu. Tapi intinya karya, berbuat intinya. Kalau saya berprinsip ini, semua yang ada di kita ini harus kita eksplor, maksudnya harus kita gali kembali, harus kita angkat. Karena gini, kita tadi seperti saya sebutkan tadi, kita belum tahu nanti di bagian mana nanti kita akan meraih manfaat. Ya syukur-syukur semua yang kita angkat ini bermanfaat untuk orang lain. Ya, intinya kalau kita nggak punya karya, kalau kita nggak sibuk dengan kegiatan kita sendiri, maka kita akan sibuk melihat karya orang. Kita akan sibuk mengkritisi orang. Nah, tapi kalau kita sibuk dengan itu, ya kita nggak akan mengkritisi orang lain. Kenapa? Nggak ada waktu kita mengkritisi orang lain. Kita sibuk mengkritisi karya kita sendiri. Jadi seperti itu Bang. Makanya kalau kita sibuk menggali potensi diri kita nggak sibuk menggali potensi orang lain, kan? Selama ini kan kita kan hobinya mengkritisi orang lain. Ya, misalnya saya melihat
konten-kontennya Bang Ojon. Mengkomentari punya Bang Ojon mudah, tapi coba buat konten sendiri. Ya. Tapi kalau kita sibuk membuat konten sendiri, paling kita akan sharing dengan Bang Ojon. Bukan mengkritisi Bang Ojon, tapi kita sibuk sharing. Bagaimana usaha kita ini Iya. maju. Ya, tapi Kedua karena belah pihak. kalau kita mengkritisi, sibuk mengkritisi, kita lupa berkarya. Nah, emang kayak sekarang ini kan canggih kita memang orang-orang yang kita itu kan cenderungnya orang yang bekerja, orang yang berbuat itu kita kritisi. Harusnya sekarang ini kita ganti. Yang harus kita kritisi itu orang-orang yang tidak berbuat, yang tidak berkarya. Camkan ini. Ah, Jadi saya ingin satu lagi, Bang Direktur, bagaimana cara mengendalikan diri di saat mungkin karya kita dikucilkan, kita di saat down, bagaimana rasa semangat kita ini akan tumbuh kembali? kalau saya nih Bang Ojon, kalau kritik, kalau ada orang mengkritik, ini paling suka. Jadi sebenarnya orang yang mengkritik kita itu adalah orang yang membangun kita, Bang Ojon. Sebenarnya bukan orang yang menyanjung kita yang membuat kita maju ini sebenarnya bukan orang yang menyanjung. Yang membuat kita maju ini orang yang mengkritik. Penting bagi kita dalam berkarya ini untuk menggali potensi diri. Kadang-kadang salah satu potensi kita itu adalah yang mudah dilihat itu kan hobi. Kita punya hobi apa gitu. Kalau saya sekarang berusaha semua yang pernah menjadi hobi saya apakah pada masa yang lalu, sekarang ini saya coba untuk memanfaatkan hobi-hobi itu untuk menjadi karya gitu. Persetan juga orang ngomong apa ya kalau kita kan hidup kita ini nggak perlu harus didikte oleh omongan orang, nggak perlu kan, ngapain pula masa hidup kita didikte oleh omongan orang. Jadi bagi saya itu nggak penting, tapi tetap omongan orang itu saya akan coba untuk berpikir positif. Jadi kita balas kritikan itu dengan karya. Jadi bukan kita anti kritik, malah saya semakin banyak dikritik terus terang semakin senang gitu. Maksudnya artinya ada orang yang Membangun gitu ya. karena gini, orang yang mengkritik itu sebenarnya orang yang memperhatikan kita, ya kan? Dan ketika dia mengkritik itu dia itu lebih objektif gitu untuk memperbaiki kita gitu. Nah, Katanya dia melihat kita, memantau. Iya. Pengkritik itu lebih detail dia menyelami kita ketimbang orang yang memuji kita. Orang memuji itu dia hanya melihat kulitnya aja, tapi orang yang mengkritik itu melihat sampai ke dalam-dalamnya. Jadi kita aja tidak melihat ya. Iya, Dia sudah mengetahui. dia udah mengetahui itu. Nah, makanya penting orang-orang seperti itu. Yakin dan percayalah, pengalaman itu tidak pernah sama. Jadi jangan pernah, bahkan ketika kita ingin meraih sebuah kesuksesan itu, saya ingin sukses seperti si Fulan misalnya, itu nggak mungkin. Jalan kita itu pasti berbeda. Makanya orang sukses itu biasanya orang yang mampu melihat keunikan dia sendiri, mampu mengoptimalkan dia gimana sebenarnya. Nah, kalau kita belum tahu di mana itu, ya sekarang explore aja dulu. Ya kan? Makanya saya bilang tadi, kita kan belum tahu sekarang kita nanti akan sukses seperti apa. Ya, jadi untuk anak-anak muda itu menurut saya nggak usah pesimis lah. Dan berkarya sini yang penting berkarya. Kadang-kadang karya yang jelek di mata kita itu yang bagus di mata orang, seperti Bang bilang. Berbincang dengan seorang Pak Abang kita ini, Direktur Poltas Aceh Selatan. Nah, jadi saya masih banyak lagi unek-unek di dalam hati yang saya ingin pertanyakan dan saya ingin gali. Cuman waktu jualah ya sempit, harus memisahkan kita pada pertemuan kali ini. Nah, jadi jangan lupa di like, subscribe untuk mendukung kemajuan channel kami. Kemudian channel Pak Direktur Muhammad Yasar. Ya, Muhammad Yasar, jangan lupa di like, subscribe. Kemudian terutama bahkan ini saya harapkan lebih dari yang channel kami pribadi. Itu like and subscribe channel Api Uwe, Econg Batu dan Surfing sama dua. Itu potensi Aceh Selatan dua-duanya. Kalau
bukan sekarang ini peluang masalahnya untuk mengangkat provinsi Aceh Selatan ke permukaan. Jadi harap semua rekan-rekan yang menonton channel ini bantu untuk mendukung Lecong Batu. Oke. Jadi sahabat Salam Tani, sampai di sini dulu perbincangan kita. Lebih kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.